Aula kuno tidak terlalu besar. Itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Selain itu, semuanya adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja di sini. Xiao Yan dan dua orang lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena benda-benda yang menyilaukan di kedua sisinya. Mereka bergegas ke tempat tujuan sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di pinggir kota luar angkasa. Lingkungan sekitarnya telah menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini sebagai perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan seseorang takut untuk meremehkannya. Ada dua pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, muncul seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi doqi yang kuat yang samar-samar menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa terpesona. Hanya dua penjaga pintu ini saja yang telah mencapai level bintang 6 Dozuns. Seorang ahli dengan level seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di Sekte Langit yang mendalam atau Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Dari sini, orang dapat mengetahui standar tinggi pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang siapapun bisa masuk begitu saja. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk, mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah seorang ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung tua. Secara alami, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah kedua pria tua itu. Salah satu pria tua meraihnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, lampu tetap tergantung di depan mereka. Lampu itu ternyata adalah dupeng hitam pekat. Kebanyakan yang masuk ke tempat ini menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Dupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte agung. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki, Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Dia segera memakai dupeng, yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi, Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju paviliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa untuk itu juga tidak ada perasaan berharga. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari bangunan redup itu. Yao Lao tidak mengatakan apapun saat dia mengikuti. Dia sangat akrab dengan lingkungannya. Trio di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kelompok itu berjalan melewati beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia pergi dengan tenang. Ini adalah tujuan kita, Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno. Cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melalui pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang intens menghilang, sebuah aula kuno berukuran setengah stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dupeng hitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain.
Pintu masuk kelompok Xiaoyan menarik beberapa mata yang memindai, tetapi mata ini dengan cepat bergeser. Xiaoyan masih merasakan beberapa mata yang diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui sebuah celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita bisa ditemukan oleh mereka, Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, yang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita tunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan besar akan segera dimulai, Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiaoyan bisa merasakan bahwa Yao Lao sepertinya sedang perlahan-lahan memindai aula saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiaoyan secara alami tidak dapat banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu. Dengan kekuatan bintang ke-8 Douzun, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa mengungguli dia. Ditambah dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok yang mengenakan dupang hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Yao Lao di samping menghela nafas lembut sementara Xiaoyan menunggu dengan kebosanan. Baru saat itulah Xiaoyan menoleh dan dengan lembut bertanya, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Sepertinya beberapa orang yang akrab telah datang, Yao Lao tersenyum, tapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang mereka kenal, jadi Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang. Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang ini sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih, yang tampak seperti orang yang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiaoyan mengerutkan alisnya di bawah dupang ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, lelaki tua yang setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh seorang elit Douzeng secara samar-samar muncul di sekitarnya. 9 perubahan puncak Douzun, ya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih. Ini sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Jika doki di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Banseng. Ini adalah kepala gunung dari Reflecting Treasure Mountain, Pak Tua Baosan. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di Central Plains. Saat ini dia sudah menjadi 9 perubahan puncak Douzun. Dia hanya jarak pendek dari Banseng, suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiaoyan. 9 perubahan puncak Douzun. Kailin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini, terutama Kailin. Hatinya sedikit terguncang. Central Plains memang layak menjadi area dengan standar tertinggi di benua Doki. Jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan menjadi yang teratas, tetapi dia tampaknya menjadi tuan rumah pameran perdagangan. Tentu saja, ini bukan pameran perdagangan biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Orang tua Baosan itu menyapu matanya ke aula besar. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang hadir menanggapi sapaannya. Anehnya, suasana aula masih sepi. Orang tua Baosan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung lelaki tua Baosan. Aturan lama masih berlaku. Setiap orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baosan mengusap ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi.
Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno. Sayap iblis Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang dikenalnya ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan Heaven Phoenix Wings padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap-sayap ini. Sepertinya suku Heaven Demon Phoenix telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi seperti yang diharapkan. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka, Xiao Yan sombong di dalam hatinya. Dia juga sangat sadar bahwa satu-satunya balai lelang yang berani berurusan dengan sayap Demon Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Demon Phoenix, sayap dari Heaven Demon Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa jarangnya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill Flying Dough, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan. Suatu keharusan untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Orang tua Baosan tersenyum saat berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Heaven Demon Phoenix. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix sangat berharga. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Petik 2. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baosan. Terdengar, Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baosan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sosok manusia di Dupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baosan. Orang tua Baosan menerima botol giok. Dia membukanya dan melirik sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, adakah yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baosan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Douzun bintang 6. Tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat pil lightning tingkat 8 4 warna. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena tidak sepadan. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Demon Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap itu dan memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari pelelangan biasa. Kecuali jika ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka bayarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap, Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang bisa menemukan lusinan orang di sini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 pil lightning 4 warna. Namun, sebelumnya hanya satu orang yang menawar. Itu sebagian karena daya pikat sayap Demon Phoenix ini tidak mencukupi, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baosan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat. Badan kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Sein Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang melatih keterampilan Dou ini sampai puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak bisa dihancurkan seperti logam, pukulannya bisa meruntuhkan langit, dan kakinya bisa memecahkan tanah.
Ini adalah jenis keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama. Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan lelaki tua Bao San. Badan kaca King Kong ini sepertinya menjadi metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Sepertinya cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Dou skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat yang nilainya sama, orang tua Bao San tersenyum saat berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan keterampilan Dou ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Bao San berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan Pak Tua Bao San. Orang tua Bao San menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melirik. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara, dua orang lagi melemparkan gulungan padanya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan muncul di tangan lelaki tua Bao San. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan lelaki tua Bao San. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Ki kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar bahwa seseorang berhubungan dengan hal-hal berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah berjuang hidup dan mati sebelum dia beruntung berhasil mendapatkan keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dibuang. Orang tua Bao San membuka masing-masing dari keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka semenit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 dari gulungan di tangannya ditembak kembali ke pemiliknya. Dia tertawa, setelah pemilik Dou skill melihat penawaran itu, kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini, lengan bajunya terangkat saat dia berbicara. Gulungan Douki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini diletakkan di cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. Huff. Ketiga orang lainnya mendengus lembut tidak senang ketika metode Ki yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, suasana hati mereka sedang buruk. Orang tua Bao San bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara itu. Dia terus mengadakan pameran dagang. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dou hingga metode Ki, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap benda yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawar untuk itu. Dia tidak menawar apapun selain buku racun berjudul Sky Quiet Poison Code. Dia telah menggunakan 2 pil obat pil lightning tingkat 85 warna untuk membeli buku untuk dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar barang lebih banyak adalah karena barang yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lainnya adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut kode racun langit yang tenang, telah dibuat oleh seorang elit doseng yang disebut Saint Sky Quiet Poison ribuan tahun yang lalu. Elit doseng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode penyempurnaan dari berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan bahkan dapat menyebabkan seorang elit douzun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak, tidak mungkin Xiao Yan membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, benda-benda membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil ditukar, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak dupang. Mereka menatap tajam ke arah lelaki tua Bao San di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai setan pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini.
Orang tua Baosan, yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara napasnya di dalam Dupeng menjadi lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya pecahan peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa pecahan peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurni yang legendaris. Pak Tua Baosan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di bagian peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. The Purifying Demon Lotus Flame berada di peringkat ketiga di peringkat Heavenly Flame. Api surgawi semacam ini, yang tampaknya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah berada di luar kendali manusia. Siapapun yang bisa mendapatkan dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di benua Doki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya pikat dari Purifying Demon Lotus Flame. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua hingga terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar yang menatap ke fragmen peta. Yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan Purifying Demon Lotus Flame adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya mendengarnya dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, ini tidak menghalangi siapapun untuk mendambakannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahayanya. Meskipun fragmen peta ini bukanlah Purifying Demon Lotus Flame yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan Purifying Demon Lotus Flame dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa digambarkan tidak ada habisnya. Haha, pemilik pecahan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat setidaknya harus pil kilat 6 warna. Sedangkan untuk kuantitasnya, itu akan tergantung pada semua orang. Pak Tua Baosan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Petik 2. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan potongan peta ini. Segera, suara serak tua berkata, 3 pil obat tingkat 8 pil lightning 6 warna. 4 pil obat pil lightning tingkat 8 6 warna. 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi panas membara. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata tersenyum lelaki tua Baosan. Semua orang dengan jelas memahami bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada tawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan api setan lotus yang memurnikan, kerugian ini tidak akan ada artinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang tertarik. Jangan cemas, ayo tunggu, Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat dari api lotus pemurnian setan. Meskipun itu hanya pecahan peta, itu menyebabkan semua orang ini bertindak gila. Tawaran itu terus melejit di tengah berbagai seruan yang tak mau mengalah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga sudah naik menjadi 9 pil obat pil lightning tingkat 8 6 warna. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil lightning 6 warna telah melebihi harapannya. Untungnya, harga saat ini telah melebihi harga yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga menurun, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini benar-benar orang yang kaya. 5 pil obat tingkat 8 pil lightning 7 warna.
Teriakan dingin yang berisi kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi tinggi, dan aula besar itu dengan cepat menjadi lebih sunyi. Banyak mata mengikuti asal suara yang telah dikirim, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya ditutupi oleh jubah hitam. 8 pil. Suara orang tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan potongan peta itu. Bagaimanapun, orang-orang di sini bukanlah individu biasa. Orang yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 pil lightning 8 warna. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak menyangka orang ini mengeluarkan pil obat pil lightning 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar, tetapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya, jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut saat dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang dikirim. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya telah merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti anak panah tajam dari bawah dupang, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiao Yan. Yao Lao mendengus dingin saat tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat hancur dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam tertegun di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati, orang ini ahli dengan setengah kaki di kelas Ban Seng, Yao Lao menyebutkan dengan lembut. Suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat pil lightning berwarna 8. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baosan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata lelaki tua Baosan menyebabkan aula besar itu menjadi sunyi sejenak. Banyak pasang mata tertuju pada pria kurus, yang telah mengimbangi Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 pil lightning 9 warna. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda. Petik 2. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup nafas lembut dari udara dingin ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengambil pil obat pil lightning 9 warna. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam berkomentar di dalam hati. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil lightning 9 warna di tangannya. Itu adalah pil bis yang dia peroleh dari sisa-sisa doseng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil bis. Bagaimanapun, jika binatang pil ini dipelihara dengan benar, itu bahkan mungkin bisa maju ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan seorang ahli kelas doseng akan tertarik olehnya. Dia tidak akan mengambil pil obat dengan potensi seperti itu apapun yang terjadi. Jari Yao Lao dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Meskipun ada dupeng yang menutupi dia, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya terdiri dari cemberut saat ini. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah saat yang tepat untuk bersikap impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan potongan peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Harganya terlalu mahal,
Tapi saya sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama, kali ini, saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Petik 2. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan begitu saja melihat fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya dengan cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah Black Corner untuk mendapatkan fragmen peta lain. Sepertinya acara lama akan terulang kembali. Hehe, orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baosan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci kecil seputih salju muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan saat itu muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat pil lightning 9 warna adalah sesuatu yang bahkan di